bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau menampilkan hasil proses tempel ya, sambung susu untuk bahan bonsai tauji. Ini saya kerjakan 7 April ya, kira-kira 2 bulan yang lalu. Nanti saya mau melakukan treatment untuk teknik pembesaran batang yang saya tempel, dan mungkin ada sedikit beberapa koreksi. Oke, kita langsung saja. Ada di belakang saya bahan bonsainya tauji. Ini ID-nya katanya dari Kalimantan ya. Oke, langsung saja kita menuju ke bahannya. Ya, sudah ada di hadapan saya ya. Ini saya sedikit mau mengulas tuntas untuk bahan ini. Bahan ini awal tanam sejari ya. Ini sudah usianya kurang lebih 3 tahun kurang sedikit, karena saya mulai tanam bahan bonsai ataupun hobi bonsai pertengahan pandemi ya, mulai tanam di lahan ground. Nah, tentunya kalau kita berproses dari nol, dari turun cangkok, kita mudah ya untuk mengarahkan akar ataupun gerak dasar pada batang bahan bonsai, entah itu jenis ID pohon apapun. Nah, ini sudah saya lakukan untuk pembesaran batang, kemudian program akar dengan seleksi akar, kemudian saya menyisakan akar dominan, ada 5 akar dominan. Nah, kita lihat ya, ini hasil tempel 2 bulan yang lalu. Untuk 7 April saya lakukan tempel. Saya sudah berbagi ke teman-teman teknik tempelnya seperti apa. Nanti bisa simak teman-teman di bawah deskripsi ya, saya lampirkan linknya. Ada 2 versi ya untuk teknik tempel ataupun sambung susu seperti ini. Nah, bisa dilakukan dengan kita mencangkok batang yang tidak terpakai. Setelah akarnya keluar, kita tanam di polybag. Setelah terlihat subur, akar tembus ke polybag, siap untuk ditempel seperti ini. Nanti kita coba lihat mendekat ya teknik tempelnya seperti apa. Nanti saya akan melakukan treatment untuk pembesaran batang yang saya tempel ini. Alhamdulillah ini berhasil, ada perkembangan. Saya ambilkan dari mata tunas paling atas. Nah, nanti saya akan lakukan treatment untuk pembesaran cabang ini. Ini nanti paling lama ya, karena ini masih kecil, perlu cabang pertama kira-kira ini perlu besar banget dengan pangkal batang sekian. Nanti proporsinya kita ada rumusnya juga ya untuk membuat bahan bonsai dengan skala besar batang sekian. Nanti cabang pertama, kedua, bed, terusan mahkota tentunya harus imbang untuk proporsi besar batang pada bahan bonsai ini. Saya ambilkan contoh tauji, untuk yang lain tentunya sama ya hitung-hitungannya. Oke, saya mau melakukan treatment untuk besaran cabang yang saya tempel ini. Ini saya tidak akan gerakkan dulu, biar sedikit besar dulu. Untuk tauji sendiri sangat lentur, nanti bisa digerakkan seperti cabang yang kesini. Ini saya ikat pakai tali rapia, tapi sudah saya lepas. Oke, langkah awal untuk pembesaran cabang ini, kita sedikit mendekat ya untuk bahannya. Nah, terlihat ya untuk teknik tempelnya seperti biasa, kita lukai pakai alat yang peso tajam sebesar batang yang mau kita tempel. Nah, untuk treatment pembesaran untuk batang yang saya tempel, saya akan mengurangi beberapa cabang yang tentunya asupan nutrisinya ada pada jalur yang kita tempel ya. Oke, seperti pada jalur yang kita tempel ya. Nah, di sini ada tunas ya. Ini akan mengganggu untuk nanti nutrisi ini full ke batang yang cabang yang kita tempel ya. Sama titik-titik tunas baru kita buangi semua. Keseluruhan yang di sini ada mata tunasnya baru kita potong.
Di sini tadi ada mata tunas banyak sekali, sudah saya buang. Usahakan untuk pengontrolan secara rutin ada. Apabila nanti ada mata tunas baru, tetap kita buang, dan saya akan langsung melakukan beberapa seleksi cabang yang nanti tidak dipakai. Ini masih saya loskan ke atas ya. Kenapa? Karena untuk membantu untuk nanti ini biar kambium menutup dulu. Sama yang di sini stang keduanya masih saya loskan, tapi saya sedikit turunkan untuk membantu juga penutupan kambium ini. Nanti kalau kira-kira sudah sekitar 80-75% kambium sudah jalan, mungkin akan saya lakukan pengepresan, terutama yang sini ya, yang agak berat nanti. Untuk pembantuan penutupan dia fokus dari atas. Dan di sini sudah ada beberapa tumbuh titik mata tunas. Di sini sudah ada calon back ya di belakang. Di sini ada mata tunas 2, mungkin yang akan saya pakai nanti. Kita lihat dulu biar perkembangannya bagaimana. Untuk ini nanti sepertinya membentuk dengan karakter, setelah saya press agak tinggi dulu, mungkin nanti akan membentuk karakter tersendiri ya. Biasanya untuk bahan yang masih di lahan ground, karena ini masih bahan, kita juga nanti lihat untuk alamnya pohon ini bagaimana perkembangannya. Dan satu lagi teman-teman, untuk pembesaran batang seperti ini ya, kita lakukan pemotongan cabang 2 ini ya, karena cabang 2 ini nanti akan mengganggu pembesaran daripada batang yang cabang yang kita tempelkan ke batang utama. Tapi dengan satu catatan, pemotongan agak sedikit jauh ya, lakukan seperti ini. Karena apa ini saya potong? Di sini tadi ada cabang 2 ya, tentunya asupan nutrisi akan terbagi ke kanan dan ke kiri pada cabang yang saya potong, akan mengganggu pembesaran daripada cabang ini yang kita tempel ke batang utama. Kita lihat sedikit ya, mendekat. Untuk di sini ada beberapa tumbuh titik tunas, nanti mungkin untuk terusan ke atas, dan di sini juga ada kecil, tapi saya biarkan dulu. Nanti saya seleksi setelah pengepresan terusan ke atas. Dan di sini sudah ada belakang, tapi juga belum tahu nanti rencana mungkin pas apa ndaknya, kita lihat untuk penutupan ini dulu. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya dari saya di channel Bonsai Gembong. Bahkan nanti ya teman-teman, seandainya ada kurang beberapa cabang, bisa kita lakukan dengan penempelan ini seperti ini pada contoh ini. Seperti di awal tadi saya sampaikan, untuk seandainya di bawah tidak ada mata tunas, kita bisa cangkok cabang-cabang yang tidak dipakai, terus kita tanam di polybag. Setelah subur kita bisa lakukan untuk penempelan ulang seperti pada contoh yang sudah ada. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Ini akan saya selalu update terus untuk teman-teman perkembangan bahan bonsai tauci ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bugel ya ini ya, nanti jadinya yang agak lumayan lama nanti ini. Memang untuk proses membuat bahan bonsai tentunya tidak bisa instan, kita perlu waktu, apalagi dari budidaya turun cangkok. Oke, cukup sekian dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.